Melaporkan langsung dari garasi Proving Ground Brixton, selamat datang di acara rekomendasi mobil keluarga Autofan 2022. Dalam rangka ulang tahun Autofan yang kedua, yang mana ulang tahun pertamanya kayaknya kita nggak diajak ya Ki? Enggak, kita masih segede gini. Enggak, itu tahun lalu doang. Dan anyway, karena ini episode ulang tahun tentunya cukup spesial karena kita hari ini mau menyajikan rekomendasi mobil dari berbagai segmen yang tentunya udah pernah kita uji semua, ya nggak Ki? Iya betul, jadi tim editorial ini kita udah berdiskusi segala macam sampai gontok-gontokan. Hilang 2 biji tuh. Hilang 2. Bener sih, tapi Hendra kemarin lututnya muter. Hendra siapa? Ada temennya Wawan yang dengkulnya Sariawan. Enggak ada. Jadi intinya diskusi ini kita nentuin segmen apa aja yang bisa mendukung kebutuhan mobil keluarga. Terutama keluarga-keluarga kan berbagai macam ya. Contohnya nih misal untuk keluarga muda, terus di dalamnya ada mobil pertama untuk si kakak nih, yang paling gede, anak paling gede. Udah gitu sama mobil-mobil buat hobi bapak-bapak. Bener banget. Dan inilah Autofan Indonesia Family Car Recommendation 2022. Selamat menonton. Tancap. Rekomendasi pertama kami adalah segmen keluarga muda alias pasutri yang mungkin baru menikah atau baru punya momongan dan perlu mobil untuk wari-wiri di dalam kota. Ini ada rekomendasinya. Silakan melaporkan Bung Helmi. Mi. Wih. Benyek dah tuh. Tapi teman-teman, maaf keganjel. Namanya juga pagi-pagi. Tapi anyway teman-teman, di kelas yang couple family car kita memilih Sirion sebagai pemenangnya karena beberapa alasan. Walaupun kami nggak bisa bilang mobil ini adalah mobil yang paling nyaman, apalagi fun to drive. Masih ada yang lebih fun to drive dan nyaman selain mobil ini. Namun poin utama dari mobil ini adalah safety-nya yang lebih advance beberapa langkah ketimbang rival-rivalnya. Salah satunya atas kehadiran 4 buah airbag, adanya VSC yang mana teman-temannya itu nggak punya, serta beberapa fitur safety yang juga membantu pengemudi pemula untuk menggunakannya. Misalnya kayak sensor parkirnya ada di depan dan ada di belakang, serta juga ada kamera mundur yang cukup jelas resolusinya. Di samping itu juga fitur hiburan cukup komplit dan memadai. Serta yang juga menarik adalah ruang kabin yang cukup lega ketimbang rival-rivalnya, terutama di kabin baris kedua. Jadi ketika teman-teman yang baru menikah dan punya anak tidak merepotkan, apalagi di jok belakang sudah ada Isofix. Dan bagasinya juga cukup besar ketimbang rival-rivalnya, maka dari itu kami memilih Sirion. Tentunya dengan penampilan yang stylish dan jauh dari kesan LCGC, mobil ini juga menjadi sangat menarik, apalagi ketika tahu brandnya Daihatsu, yang mana jaringan purna jualnya udah nggak perlu dikhawatirkan lagi oleh teman-teman. Kembali ke studio Karim. Terima kasih Bung Helmi. Selanjutnya rekomendasi untuk keluarga muda masih, tapi ini jumlahnya udah bertiga dan anaknya agak gedean. Mungkin pengen mobil yang lebih lega tapi tetap asik. Berikut rekomendasi Just the Three of Us. Silakan Bung Helmi. Apanya? City Hatchback. Gimana? Itu City Hatchback. City Hatchback. Belakang lo. City Hatchback? Ya, iya teman-teman. Jadi emang rekomendasi kita di kelas yang couple family car itu adalah Honda City Hatchback yang rival-rivalnya identik dengan hatchback juga tentunya. Kenapa kami memilih City Hatchback? Karena satu, selain desainnya stylish dan bodinya compact, dia tetap bisa mengakomodir penumpang dan barang dengan baik. Yang pertama, di baris depannya tentunya cukup lega, dan di baris kedua dia juga menjadi salah satu mobil hatchback yang paling lega di kelasnya. Plus, City Hatchback ini memiliki fitur ultra seat yang mana bangku bawah itu bisa dilipat ke atas, sandaran bangkunya juga bisa dilipat rata lantai sehingga ketika kita mau memasukkan barang atau membawa orang, dua-duanya dapat terakomodir dengan baik. Yang pertama, dari mulai kemudinya yang cukup akurat, kedua, delivery tenaga dan CVT-nya yang cukup responsif, serta redaman suspensi yang terasa sangat premium. Dan yang ketiga, yang teman-teman yang nggak punya adalah fitur safety yang sangat advance karena dia sudah dilengkapi dengan Honda Sensing, di mana salah satu dari Honda Sensing itu adalah Adaptive Cruise Control yang selalu kepake di dalam kota maupun di luar kota. Selain itu, tentunya fitur-fitur hiburan lain juga cukup mendukung dari mulai banyaknya power outlet, Android Auto dan Apple CarPlay, serta hal-hal lainnya. Maka dari itu, kenapa Honda City Hatchback ini kami pilih sebagai rekomendasi di kelas yang couple and family car. Kembali ke studio Karim.
Iya. Kompak tapi emang tetap praktis nih si Honda City Hatchback. Berikutnya buat parents yang mau beliin kakak paling gede mobil, small SUV satu ini wajib banget dilirik. Berikut rekomendasi first choice for the eldest. Silahkan Helmi. Oke, terima kasih Karim. Kembali lagi ke lapangan bersama saya Helmi Afriandi. Dan ini adalah rekomendasi kami berikutnya di segmen First Choice for the Eldest. Kenapa kami memilih Toyota Yaris? Jadi alasannya ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama, ketika dia datang tentunya dia menjadi mobil yang cukup revolusioner karena ini adalah model global yang akhirnya juga diproduksi di Indonesia yang platformnya identik dengan Daihatsu Rocky, yaitu menggunakan platform DNGA. Namun alasan kami lebih memilih Toyota Yaris karena ada fitur yang nggak dipunya Rocky sekalipun, bahkan teman-temannya yang lain, rival-rivalnya itu sama sekali nggak punya, yaitu adalah TSS dengan kemampuan Adaptive Cruise Control. Dimana fitur ini sangat kepake banget ketika kita lagi di jalan bebas hambatan yang meringankan beban sopir tentunya. Selain itu, turunan-turunan TSS juga cukup canggih di dalam race ini, serta relevan ketika digunakan di dalam kota. Yang kedua adalah soal mesinnya sendiri. Toyota Yaris memiliki opsi 1,2 liter dan 1.0 liter turbo, dan yang di belakang saya ini adalah 1.0 liter turbo. Karakter tenaganya sendiri cukup responsif, menyenangkan, sesuai juga dengan handlingnya yang benar-benar lincah serta akurat, sehingga bisa dikatakan mobil ini sangat fun to drive. Selain itu, dia juga memiliki fitur-fitur hiburan yang sangat relevan di masa kini, harga yang cukup terjangkau, serta konsumsi bahan bakar yang juga efisien. Plus ground clearance yang cukup tinggi sehingga mobil ini cukup fleksibel dibawa kemana-mana dan digunakan sehari-hari. Dan semua kelebihan itu dibungkus dengan kemasan yang sangat kompak sehingga praktis digunakan sehari-hari. Maka dari itu kita pilih Toyota Yaris sebagai rekomendasi. Kembali ke studio, terima kasih Karim. Race itu emang paling kekinian ya fitur teknologinya. Next, buat keluarga yang pengen ngangkut banyak tapi mobilnya tetap affordable dan reliable, tentu akan milih LMPV. Berikut rekomendasi family favorite MPV. Silahkan. Terima kasih Karim, kembali lagi di lapangan dan inilah favorite family MPV pilihan kami, Mitsubishi Xpander. Fun fact, Mitsubishi Xpander nggak kami pilih karena dia jadi yang ternyaman atau yang tercanggih. Sayangnya, mobil LMPV yang tercanggih nggak bisa memberikan kenyamanan optimal, sementara mobil LMPV yang paling nyaman nggak bisa memberikan kecanggihan yang lebih optimal juga. Sehingga hal-hal tadi bisa dirangkum oleh Xpander secara penuh dan menjadikan dia ada di titik ideal LMPV. Improvement yang dilakukan di versi facelift ini kami rasa sangat positif. Pertama, dari suspensinya yang lebih tinggi sehingga daya jelajahnya lebih luas. Yang kedua, racikan suspensinya juga berbeda sehingga peredamannya juga lebih sempurna dari versi kemarin. Plus, CVT baru juga berhasil mengurangi konsumsi bahan bakar sehingga lebih efisien dan juga lebih cekatan dari putaran bawah ke atasnya. Selain itu juga, Xpander secara rupa lebih mudah diterima masyarakat karena kami rasa dia paling proporsional dari bagian depan, samping maupun di belakang. Apalagi di dalamnya punya nuansa yang terlihat cukup mewah dan nyaman disentuh. Kalau bicara soal fitur, sebetulnya kembali lagi Xpander bukan yang paling canggih, tapi segala yang ada itu fungsional dan sangat relevan untuk digunakan sehari-hari. Karena itulah kami memilih Xpander sebagai LMPV yang ideal. Tapi hingga video ini dibuat, pesaing baru di kelas LMPV belum benar-benar resmi dijual, baru keluar harganya doang, makanya belum kami masukin ke kategori ini. Sehingga Xpander masih jadi pemenangnya. Kembali lagi ke studio dan saya udah capek. Ki, gantian sih. Ya udah, lo gue balik. Jidan siap, gue pencet enter ya. Makasih Pak Haji. Aduh, Segitu adem. doang. Panas banget di sana. Elah. Sekarang Pak Haji saya kirim balik ya. Yuk, sana. Pencet enter ya. Akhirnya hilang juga tuh Pak Haji satu. Gantian, panas banget di sono. Ini lebih kerasa adem, enak. Dan kita mau ngelanjutin ke segmen berikutnya, yaitu adalah everyone's favorite MPV. Di kategori ini tentunya kita naik satu level dari kelas LMPV, yang mana MPV ini wajib enak diisi 7 penumpang, sekaligus tetap nyaman walaupun diduduki oleh 7 penumpang tadi. Nah, langsung aja kita ke lapangan. Rekomendasinya apa? Mas Karim? Ya, jadi ada beberapa alasan kenapa Wuling Cortez ini layak menjadi pilihan favorit anggota keluarga. Pertama, dia udah semakin canggih, lengkap dengan Internet of Vehicle yang mana bisa mengatur berbagai perangkat di dalam mobil via smartphone. Misalnya buka kunci, buka jendela, sampai nyalain mesin. Ditambah lagi fitur voice command berbahasa Indonesia. Lalu kabinnya lapang dan lega, headroom, legroom udah nggak ada masalah lagi. Dan bikin kerasa makin mewah itu captain seat dan meja lipatnya yang kokoh. Buat piknik asik, harian juga kepake. Duduk di dalam nyaman, berikut didukung suspensi dengan bantingan lembut. Disupirin enak, duduk jadi penumpang juga enak. Nah, terakhir yang penting itu harganya yang terjangkau untuk fitur-fitur dan dimensi yang dia bawa. Memberikan value for money tinggi untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Gimana? Menarik kan? Balik lagi ke studio.
Setuju banget bahwa Wuling Cortez layak untuk menjadi rekomendasi dan opsi teman-teman ketika memilih MPV yang ukurannya lumayan besar. Apalagi ditambah dengan harga yang masih tergolong ekonomis, tentunya mobil tadi sangat-sangat menarik. Dan kita beranjak ke kategori Adventurer yang Family Choice, yang mana mobil ini mesti bisa mengakomodir keinginan para keluarga muda yang masih punya gairah petualang yang besar gitu loh. Jadi mobilnya masih fleksibel dibawa kemana-mana, fiturnya memadai, konsumsi bahan bakarnya efisien dan performanya cukup optimal. Dan rekomendasi kita, langsung dari Tanah Sengketa, Mas Karim. Mas Karim? Mas Karim? Mas, udah mulai. Iya, oke. Ya, buat kalian keluarga muda yang doyan adventure keluar kota, Honda BR-V ini kayaknya layak dipertimbangkan. Pertama, dia fun to drive dengan handling presisi dan punya tenaga mesin yang besar di kelasnya. Tapi doi tetap irit, cing. Nah, buat dipakai jalan-jalan keluarga, kabinnya cukup lega terutama di baris kedua. Baris ketiga pun masih mumpuni karena bodinya memanjang sehingga pas buat penumpang. Fitur bisa lengkap dengan Honda Sensing, jadi bukan cuma safety. Ini bisa banget meringankan beban perjalanan lewat adaptive cruise control dan lane keeping assist. Gimana? Asik kan buat jalan-jalan? Kembali ke Bung Yoyot. Dan itulah Honda BR-V sebagai rekomendasi kami di kategori Adventurer yang Family Choice. Selanjutnya kita beranjak ke SUV 5-seater yang ukurannya lebih medium dari BR-V tentunya, dari kelas LSUV. Yang mana mobil ini mesti bisa mengakomodir juga kenyamanan, fitur yang cukup memadai, lagi-lagi dengan konsumsi bahan bakar dan performa yang optimal juga, serta layanan yang membantu kita ketika lagi perjalanan jauh. Dan inilah SUV rekomendasi kami di kategori Ready for Road Trip. Mas Karim. Dengan fitur super lengkap, Hyundai Creta pantas banget untuk jadi mobil road trip bebas khawatir. Ini karena ada fitur Hyundai Bluelink yang bisa mencari bantuan misal ada kenapa-napa. Contohnya ban kempes atau ada trouble lainnya. Atau bisa untuk menghubungi layanan darurat. Di samping itu ada AOV yang bisa ngontrol berbagai fitur di dalam mobil. Misalnya buka kunci, nyalain mesin, atau geofencing. Nah, kalau pilih varian tertinggi bukan cuma kerasa premium, tapi bisa bikin trip makin seru. Ada panoramic sunroof yang bisa dibuka, audio Bose, ventilasi bangku, sampai Hyundai Smart Sense buat dukung keselamatan. Menariknya ada opsi tailor-made lewat layanan My Own Creta. Jadi teman-teman bisa ngatur fitur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Gitu, Cing. Mantap, Jack. Makasih, Mas Karim. Sekarang kita kembali lagi ke studio untuk beranjak ke kategori berikutnya dan SUV-nya membesar lagi nih kategorinya. Yaitu adalah high-tech SUV yang rekomendasinya adalah silakan Mas Karim langsung dilaporkan aja dari lapangan. Oke, terima kasih Bung Helmi. Jadi iya, Wuling Almas ini emang bawa fitur teknologi yang lengkap banget, terutama ADAS-nya. Gimana enggak, adaptive cruise control-nya aja bisa beroperasi sampai kecepatan rendah, bahkan di kondisi macet-macetan. Udah gitu ada lane keeping assistance yang bisa ngikutin jalur di tol. Belum lagi ada intervensi untuk safety lainnya, voice command bahasa Indonesia, Internet of Vehicle, dan fitur-fitur lainnya. Nah, secara dimensi pun mobil ini patut banget diapresiasi. Besar dan sanggup memuat sampai 7 penumpang. Dari depan sampai belakang, pokoknya lega lah. Cuma emang harus diakuin dari sisi kenyamanan, pengendalian, dan konsumsi BBM nggak spesial di mobil ini. Tapi yang jelas di harga 400 jutaan rasanya nggak ada lagi SUV secanggih ini yang sekaligus menawarkan dimensi besar. Maka dari itu kenapa kita pilih Wuling Almas ini sebagai rekomendasi high-tech SUV. Oke, terima kasih. Kembali lagi ke Bung Helmi. Dari segi teknologi, harga, serta penampilan dan fitur-fiturnya memang Wuling Almas pas untuk dimasukkan dalam kategori high-tech SUV dan menjadi rekomendasi kami. Dan kita lanjutkan lagi di kategori terakhir yang menjadi penghujung acara kita. Tentunya kita udah nggak bicara soal harga melulu lagi, tapi lebih ke penampilan, lebih ke performance, dan tampilan yang rasanya maskulin karena kategori ini adalah Daddy's Big Toys yang mana menjadi mainan bapak-bapak anti totot-totot. Dan rekomendasinya adalah silakan Mas Aki dari Tanah Sengketa lagi. Ini dia Hyundai Palisade yang menurut kami jadi rekomendasi Daddy's Big Toys. Ukurannya ya memang besar dan kental dengan nuansa SUV Amerika yang serba kotak dan presisi. Maskulin lah kelihatannya. Yang menarik karena doi SUV monokok walau badannya besar, secara pengendalian cenderung tajam bahkan saat dibawa manuver dalam kecepatan tinggi. Power delivery, redaman suspensi, tingkat kekedapan kabin membuat kami memilih Palisade ini jadi mainan bapak-bapak berkelas. Apalagi dengan deretan fitur yang bisa dibilang lebih dari cukup dan harga yang tergolong rasional. Nah, ini dia rekomendasi terakhir dari kami. Kembali ke studio.
Oke, kita mau penutupan, balikin dulu si Aki nih. Yoi, kembali lagi ya. Yo, udah nih ya, udah beres nih. Udah beres, 9 mobil Ki. Ya, 9 mobil, 9 kategori. Betul. Yang mana itu jadi rekomendasi kita semua ya. Ya, dan ini adalah rekomendasi kami. Hasil pollingnya juga dari tim editorial kami. Ya. Yang mana bisa jadi teman-teman punya pemikiran berbeda atau argumen berbeda tentang pilihan-pilihan tadi. Betul. Itu kita sangat terbuka, kalau misalnya teman-teman mau ada di kolom komentar mendiskusikan, silakan. Ya, dan kalau teman-teman mau pilih mobil yang lain, mungkin boleh juga mention di bawah mobilnya apa gitu untuk di tiap kelasnya ya. Betul. Dan sekian dari Autofun Indonesia Family Car Recommendation 2022. Yes. Sampai ketemu 100 tahun lagi.